Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama aku Marta Julia. Pada kesempatan kali ini aku akan memimpin ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada langkah baiknya kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan membuka ibadah pada hari ini. Sebelum itu kami ingin mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Biar sekiranya Engkau yang menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar sekiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan persembahan kami yang tidak sempurna ini bisa menjadi tumpah harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati doa ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, kita nyanyikan lagu rohani bersama-sama. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Papa. Oh, Kita masuk ke lagu kedua. saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Pujian ketiga, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Pujian terakhir itu ada Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Teman-teman, sebelum kita masuk ke seksi khotbah, aku ingin membuka sesi refleksi dulu. Aku nggak minta kalian buat jawab panjang, tapi aku minta kalian buat jawab secara jujur. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana keadaan hatiku hari ini? Oke, yang kedua, masa dimana kamu tidak tahu harus berbuat apa? Oke, yang ketiga, apa yang sedang kamu gumulkan? Oke, sekarang bayangkan ini. Bayangkan Tuhan sedang berdiri di dekatmu, bukan dengan wajah marah, bukan dengan tangan terlipat, tapi dengan tangan terbuka dan berkata, "Aku ada di sini, aku tidak pernah pergi." Kalau hari ini kamu merasa lemah, kasih Tuhan cukup. Kalau hari ini kamu merasa gagal, kasih Tuhan tetap sama. Mungkin hidup kita belum berubah hari ini, mungkin masalah kita belum selesai hari ini, mungkin jawaban dari doa kita belum datang hari ini, tapi satu hal pasti hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita pegang kepercayaan ini bukan hanya di gereja, tapi juga di saat kita pulang, saat kita sendiri, bahkan di saat kita di sekolah. Oke, aku mulai buka sesi khotbah. Temanya itu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan syukur kepada kasih Tuhan karena aku sudah diberi kesempatan untuk bisa membuka sesi khotbah pada hari ini. Oke, mungkin gak sedikit dari kita yang datang ke gereja itu bukan dengan senyuman, tapi dengan beban. Kita duduk rapi, menyanyi, mengangkat tangan, tetapi hati kita berkata, "Aku capek Tuhan." Dan itu tidak salah. Hari ini kita mau merenungkan satu kebenaran yang sangat sederhana, tapi beberapa dari kita tuh sulit percaya. Yaitu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan kadang-kadang, bukan kalau hidup kita baik, tapi tidak pernah. Artinya, Tuhan gak perlu syarat, gak perlu kondisi tertentu supaya dia tuh gak ninggalin kita. Teman-teman, ada perbedaan besar antara merasa ditinggalkan dan benar-benar ditinggalkan. Perasaan bisa menipu, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kita lihat di ayat Mazmur 13 ayat 2-3. Berapakah lama lagi ya Tuhan, Engkau melupakan daku senantiasa? Berapakah lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Berapa lamakah lagi aku harus menaruh bimbang di dalam hatiku dan kesakitan di dalam jiwaku sehari-hari? Berapa lamakah lagi musuhku akan meninggalkan dirinya atas aku? Ini bukan doa dari orang yang tidak percaya. Ini merupakan doa Daud, orang yang dekat dengan Tuhan. Di sini, Daud bertanya, Daud mengeluh, dan Daud jujur. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Daud. Artinya apa? Mengeluh kepada Tuhan itu bukan dosa. Menyembunyikan luka dari Tuhan justru dosa. Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Tuhan mengundang kita untuk datang pada apa adanya. Jadi maksud Tuhan adalah doa yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan itu bukan doa yang sekedar sempurna tapi isinya kosong. Tuhan lebih memilih doa kita yang jujur
Tuhan lebih setia daripada perasaan kita. Kadang kita berkata, aku tidak merasakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kebenaran Tuhan tergantung pada perasaan kita? Jawabannya tidak. Kita baca janji Tuhan yang sangat jelas di ayat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu cinta akan uang, hendaklah kamu merasa cukup dengan apa yang ada padamu. Maka ia sendiri telah berfirman, sekali-sekali tiada aku meninggalkan engkau, dan sekali-kali tiada aku membuangkan engkau. Kalau Tuhan sudah berkata, sekali-sekali tiada, siapa kita sampai berkata, mungkin Tuhan pergi? Kita baca lagi di Ulangan 31 ayat 8. Maka Tuhan itu sendiri berjalan di hadapanmu, ia menyertai engkau. Ia tiada akan meninggalkan engkau dan tiada akan membuang engkau. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Yang perlu kita notes dalam ayat tadi adalah Tuhan berjalan di hadapan, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan. Banyak orang kecewa pada Tuhan karena hidupnya lama berubah. Padahal Tuhan bekerja bukan hanya di hasil, tapi di proses. Kita baca di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau melalui air, maka aku menyertai engkau. Dan apabila melalui sungai-sungai, tiadalah engkau akan dihanyutkan olehnya. Apabila engkau berjalan melalui api, maka engkau tiada akan hangus. Dan nyala api pun tidak akan membakar engkau. Tuhan tidak berkata, engkau tidak akan melewati api, engkau tidak akan melewati air. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Maksud dari Tuhan itu adalah Tuhan gak pernah janji kalau di hidup kita tuh gak ada tantangan. Tuhan gak pernah ngomong juga kalau di hidup kita tuh gak ada cobaan. Tapi Tuhan janji dan Tuhan ngomong kalau Dia akan bersama kita di saat percobaan dan masalah itu terjadi. Tuhan itu gak mengangkat kita dari masalah, tapi Tuhan menguatkan kita di dalam masalah. Banyak orang merasa tidak layak. Banyak orang merasa aku jatuh, aku gagal, aku mengecewakan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman. Mazmur 37 ayat 23-24. Adapun langkah orang itu diteguhkan oleh Tuhan, maka ia berkenan kepada jalannya. Jikalau ia jatuh, tiadalah ia tergeletak sama sekali, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tahu kita bisa jatuh, tapi Tuhan tidak membuang kita. Artinya, Tuhan itu gak menutup mata kalau kita tuh bisa aja jatuh dalam dosa. Kita bisa aja menjauh dari Tuhan. Kita bisa aja mungkin balik ke cara hidup kita yang lama. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan tuh gak bakal membuang kita. Karena Tuhan yakin pada akhirnya kita semua akan balik lagi kepada Tuhan. Ada juga di ayat Ratapan 3 ayat 31-32. Karena tiadalah Tuhan membuangkan orang selama-lamanya. Karena jikalau ia mendukakan orang, maka ia juga akan mengasihani orang menurut kebanyakan kemurahannya. Artinya itu adalah Tuhan gak akan pernah meninggalkan orang, tapi Dia mengasihi orang menurut dengan kemurahannya. Oke, puncak dari semuanya adalah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 23. Bahwasannya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka itu akan menamakannya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Oke, Immanuel sendiri itu punya arti Allah beserta kita. Ya, memang benar Tuhan beserta kita bahkan di saat titik terendah kita, dan juga titik di saat kita berhasil. Allah gak pernah lihat kita dari jauh, tapi Allah tuh selalu ada di dekat kita. Tuhan muncul bukan hanya di saat kita suci, di saat kita taat, di saat kita berdoa, tapi Tuhan hadir juga di saat kita sedang berdosa, sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa, sedang mengeluh. Allah selalu beserta kita. Tuhan Yesus mengerti sakit, lelah, ditolak, dikhianati. Ibrani 4 ayat 15. Karena bukan iman besar yang tiada dapat turut merasa kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai sama seperti kita, hanya tiada berbuat dosa. Kalau hari ini kamu bilang, Tuhan aku capek, Tuhan menjawab, aku mengerti. Karena Tuhan betul-betul paham apa perasaan kita. Tuhan sejatinya dulu juga manusia yang pernah ditolak, dikhianati, dicaci maki, dicemooh.
Kita baca ayat ini pelan-pelan ya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Karena aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik perkara-perkara yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, baik yang tinggi maupun yang dalam, ataupun suatu makhluk yang lain, tiada akan dapat mencerahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masalah, kegagalan, luka, kesalahan itu gak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Mau seburuk apapun kita, Tuhan gak bakal pergi. Gak ada yang bisa mencerahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus itu abadi. Begitu juga kasihnya kepada kita, abadi. Teman-teman, mungkin hidup kalian tuh belum selesai, belum sembuh, belum sesuai harapan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu berdoa, bukan karena kamu suka menolong orang, bukan karena kamu baik, tapi karena Tuhan Yesus setia. Sesederhana itu. Oke, kalian pasti doa tiap hari kan? Entah itu doa untuk kesembuhan, untuk sekolah, untuk orang tua, untuk masa depan, untuk nilai kita. Tapi hari demi hari, jawaban dari doa kita tuh gak datang. Terus kita mulai bertanya, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa dia diam? Teman-teman, diam bukan berarti pergi. Kadang diam itu sebagai tanda kalau Tuhan lagi bekerja dan kita gak bisa lihat. Kita lihat di firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9. Karena segala pikiranku bukannya pikiranmu, dan segala jalanmu bukannya jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena seperti segala langit itu lebih tinggi dari bumi, demikianlah segala jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan segala pikiranku dari pikiranmu. Pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Jalan hidup Tuhan juga lebih tinggi dari jalan hidup kita. Makanya kadang kita gak bisa lihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan gak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan mau kita belajar sabar, iman, dan mengerti. Tuhan gak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita jujur, hidup ini tuh selalu gak adil. Ada orang yang mungkin jahat ke kita, tapi hidupnya lancar-lancar aja. Ada orang yang mungkin berbuat baik, tapi hidupnya penuh luka. Mungkin kalau kalian berada di posisi itu, kalian merasa, Tuhan, di mana keadilanmu? Kita belajar dari Ayub. Ayub 23 ayat 8-10. Sesungguhnya aku pergi ke timur, maka tiadalah ia di sana, dan ke barat, maka tiadalah aku mendapat dia. Ke utara, tempat ia bekerja, maka tiadalah aku melihat dia. Ia menyembunyikan dirinya di selatan, maka tiadalah aku memandang dia. Tetapi ia mengetahui jalan hidupku. Apabila ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub gak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat Ayub. Teman-teman, kalaupun kita nggak melihat Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja kok. Sering banget ya kita tuh berharap Tuhan tuh datang dengan cara yang mind blowing. Padahal Tuhan tuh hadir di hal-hal yang simple, di hal-hal yang sederhana. Di hal-hal yang sederhana seperti keluarga, sahabat, komunitas, gereja. Itu tergantung dari seberapa rasa bersyukur kita terhadap kasih karunia Tuhan. Kita lihat lagi firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Dua orang adalah lebih baik daripada seorang, karena mereka itu mendapat upah yang baik dalam jerih payahnya. Karena jikalau mereka itu jatuh, maka yang seorang itu mengangkat kawannya. Tetapi celakalah orang seorang itu, jikalau ia jatuh, makalah adalah seorang yang mengangkat dia. Perlu di notes, tetapi jikalau mereka jatuh, maka yang seorang itu mengangkat kawannya. Tetapi celakalah orang seorang itu, jikalau ia jatuh, maka adalah seorang yang mengangkat dia. Maksud dari Tuhan adalah berkat Tuhan tuh bisa juga hadir dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau menolong, dan orang-orang yang mau berjalan bersama kepada kita. Masalahnya bukan Tuhan yang tidak hadir, tapi kita kadang menutup diri. Kadang kita
pura-pura menutup mata akan kasih Tuhan, padahal kasih Tuhan itu selalu ada di depan mata kita. Banyak orang tuh berpegang kepada masa lalu mereka, tapi mereka tuh takut sama masa depan mereka. Mereka takut nggak cukup, takut gagal, takut sendirian. Tapi Tuhan tahu ketakutan itu. Kita baca firman-Nya, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku ini juga, dan sampai rambutmu putih aku menggendong kamu. Aku telah membuat, aku akan menanggung, bahkan aku akan menggendong dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu. Tuhan menyertai kita sampai masa tua kita. Sampai rambut kita berubah menjadi putih, Ia akan tetap menggendong kita. Tuhan akan selalu menanggung dan akan menggendong kita dan menyelamatkan kita sampai akhir hidup kita. Tuhan bukan hanya Allah kemarin, tapi Allah hari ini. Tuhan adalah Allah sampai akhir hidup kita. Kita lihat janji terakhir Tuhan kepada umatnya di Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka itu memeliharakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus gak berkata, aku menyertai kamu sampai kamu gagal. Tuhan Yesus berkata, sampai kepada kesudahan zaman. Artinya, Tuhan menyertai kita tuh gak ada henti. Tuhan menyertai kita tiada batas. Gak ada akhir dari penyertaan Tuhan. Teman-teman, mungkin kalian masih merasa iman kalian tuh kecil, hati kalian tuh lelah, hidup kalian tuh sekarang tuh gak jelas arahnya kemana. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bukan karena kamu layak, tapi karena kamu setia. Kita pegang kebenaran ini saat kita kuat, saat kita lemah, saat kita mengerti, saat kita tidak mengerti. Karena Tuhan yang setia hari ini adalah Tuhan yang sama seperti kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Mungkin ada dari kalian yang merasa kalian tuh sendiri, ditinggalkan, dikucilkan, tapi aku mau kalian sadar kalau Tuhan Yesus dulu juga merasa sendiri. Tuhan Yesus juga dulu dikhianati, Tuhan Yesus juga dulu dicemooh. Kalau kalian merasa dibenci oleh dunia, Tuhan Yesus lebih dulu dibenci oleh dunia. Seperti Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus tidak mengatakan hidupnya itu selalu cukup, tapi ia belajar merasa cukup karena Tuhan menyertainya. Rasa cukup itu bukan berasal dari apa yang kita punya, bukan berasal juga dari seberapa banyak yang kita punya, tapi hubungan yang kita punya dengan Tuhan. Kalaupun dunia ini bikin kalian tuh merasa kalian tuh ditinggalkan, sendiri, jatuh, aku mau kalian tahu kalau tujuan akhir kita tuh bukan di dunia ini, tapi ada di Kristus Yesus. Aku ingin kita tuh memusatkan seluruh kepercayaan kita tuh sama Tuhan. Aku pengen kalian tuh jadiin Tuhan Yesus tuh sebagai role model di kehidupan kalian. Jangan bergantung kepada dunia yang dulu juga mencemooh Tuhan. Jikalau saja pribadi Kristus yang sempurna dicemooh oleh dunia, apalagi kita manusia yang penuh dengan bolong ketidaksempurnaan. Mari kita belajar hidup sederhana, mengandalkan Tuhan, dan menaruh pengharapan kepada kehidupan kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dengan rasa cukup dan iman yang teguh. Teman-teman, kita sudah di akhir sesi khotbah. Kita tutup juga dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami sudah berada di ujung sesi khotbah. Biar sekiranya firman yang sudah disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar sekiranya penyertaan-Mu tetap terasa di kami setiap hari. Biar sekiranya setiap dari kami bisa merasakan pertolongan dari-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami hingga ke ujung ibadah. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Biar sekiranya ibadah yang tidak sempurna ini bisa menjadi sempurna di mata-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Oke, sekarang kita masuk ke sesi kesaksian. Aku akan membuka. Jadi aku ingin kesaksian. Jadi aku sendiri juga pernah merasa sendiri. Aku pernah merasa ditinggalkan. Aku pernah merasa kalau aku tuh jauh dari Tuhan. Tapi pada akhirnya aku nemu satu ayat yang buat aku tuh balik lagi ke Tuhan. Itu ada di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab ini aku Allahmu. Ayat ini tuh bikin aku sadar kalau sejatinya itu bukan Tuhan yang jauh dari aku, tapi aku yang menjauh dari Tuhan. Aku belajar Tuhan itu hadir di kehidupanku bukan hanya pada saat aku tuh lagi taat, lagi berdoa, lagi di gereja, tapi Tuhan juga hadir di saat aku tuh takut, di saat aku tuh lagi lemah, di saat aku mungkin berbuat dosa lagi. Pelan-pelan aku sadar kalau Tuhan itu mau melihara aku tuh dengan caranya sendiri. Banyak berkat-berkat dari Tuhan yang aku nggak sadar Tuhan tuh bisa ngirim dengan cara seperti itu. Contohnya orang-orang yang Tuhan kirim. Aku baru sadar kayak orang-orang di sekitar aku yang mendengar ceritaku, membantu aku itu juga kasih karunia dari Tuhan. Kekuatan untuk bangun di pagi hari, damai sejahtera juga itu berkat dari Tuhan. Aku juga belajar kalau Tuhan tuh nggak pernah janji kalau hidup kita tuh nggak ada masalah, tapi Tuhan janji Tuhan selalu ada di setiap kita dalam masalah. Seperti di Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nggak jarang aku tuh merasa aku tuh gagal jadi anak Tuhan, entah itu karena aku berbuat dosa lagi atau apa, tapi pada ujung-ujungnya aku selalu minta maaf, aku berdoa, dan aku sadar kalau Tuhan itu gak pernah meninggalkan aku sebagaimana buruk aku. Dan kalau aku sedih atau sendiri, aku tuh selalu ngerasa Tuhan tuh lagi jauh sama aku. Tapi kita baca di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Firman ini tuh bikin aku sadar kalau Tuhan itu gak pernah jauh. Justru di saat titik terendah aku pun Tuhan ada di dekat aku. Di saat itu aku mulai lihat kalau penyertaan Tuhan itu hadir dalam hal kecil-kecil. Yang sebelumnya tuh aku gak sadar kalau Tuhan itu hadir. Dulu aku juga sempat berpikir kalau sebelum datang ke gereja kita tuh harus hadir dengan hati yang damai, hati yang sukacita. Tapi sekarang aku mengerti kalau gereja itu sebenarnya tempat untuk pemulihan hati, tempat dimana orang-orang berdosa berkumpul. Gereja itu bukan tempat suci hadirnya orang-orang taat akan Kristus, tapi orang-orang berdosa yang ingin kembali ke jalannya. Ini buat aku paham kalau Tuhan Yesus itu menerima kita sekotor-kotornya kita, dan ia membuka jalan bagi mereka yang mau berubah. Jadi mau sekotor apapun kalian, mau sejauh apapun kalian, kalau kalian punya perasaan untuk berubah, Tuhan Yesus pasti punya cara untuk kalian berubah. Itu hanya tinggal bagaimana kita menyikapi perasaan kita. Teman-teman, semoga dari kesaksian aku kalian bisa merasakan hal yang sama dan juga bisa keluar dari pergumulan kalian. Teman-teman, kita sudah di akhir acara. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu Praise berjudul Hari Terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan.
segala bangsa untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Haleluya. Dengan penuh gembira dan bertepuk tangan, mari. Sama-sama katakan. Firman Tuhan, bukankah kakiku, janjimu, janjimu, melangkah di jalan-jalan.
Sekian dari aku, semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Terima kasih.